Saya tidak sehebat orang-orang yang tadi ngomongin ngacak lu gitu kan. Oke, saya tidak sehebat beliau-beliau gitu. Tapi kemudian ini ya tadi saya punya kewajiban intelektual agama untuk menyatakan kebenaran. Ya, itu. Ini saya Muslim, ada perintah di Nabi Muhammad, perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa, ubahlah dengan mulut. Kalau tidak bisa, maka ubahlah dengan hati. Kalau hanya bisa dengan hati, itulah yang paling lemah imannya. Nah, saya bukan kombatan. Tubuh saya sekian. Saya bukan kombatan, saya tidak mungkin melakukan perubahan. Bagi saya yang dilakukan oleh Israel sekarang, ini harus digaris bawahi, itu adalah kebiadaban. Itu jelas ini. Jangan katakan saya itu pro Israel, tidak. Saya pro kemanusiaan, bahwa yang dilakukan oleh Israel itu biadab. Nah, ini nih terhadap Gaza, ya kan? Nah itu nih, saya cuman nggak mungkin saya masa mukulin presiden, presidennya nggak mungkin. Yang mungkin kan bagi saya, dan saya bisa yang ngomong, ya saya ngomong, itu loh. Saya bisa ngomong semacam itu, dan alhamdulillah. Adapun apakah ini bisa ngubah atau tidak, jangan terlalu pesimis dengan upaya-upaya kita untuk perdamaian. Walaupun tadi di Islam ada pernyataan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nyatakanlah, berikanlah peringatan karena itu berguna bagi orang yang punya keimanan, punya keyakinan. Apapun keyakinannya, saya mengingatkan. Oke, ada yang mengatakan 70 tahun upaya untuk damai, PBB sekalipun nggak berhasil. Jangan patah semangat, teman-teman semua. Jangan patah semangat. Kita berusaha agar mendamaikan. Semoga saudara-saudara kita semua kejahatan kemanusiaan ini berhenti macam ini. Artinya bukan untuk mendukung hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Kalaupun itu, oke. Kalaupun itu adalah legasinya Gus Dur. Saya adalah muridnya Gus Dur. Ya. Saya mungkin teman-teman sudah melihat video saya itu. Saya the third generation after Gus Dur, after Gus Yahya, saya ketiga. Saya ya masih cukup lah nyubi-nyubi. Ya, tadi maaf pertanyaannya. Yang pertemuan dengan presiden Israel itu, apakah juga salah satu bentuk untuk membuka atau membangun hubungan dengan diplomatik Indonesia dengan Israel? Saya bukan politisi. Saya bukan politisi. Saya tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi kalaupun gagasan Gus Dur itu, ya itu bagi saya sepakat bahwa begini loh, posisinya begini, kita punya tugas untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih semacam itu. Maka kemudian kita alhamdulillah sudah punya hubungan bagus dengan Palestina, dan ini kalau kita pengen mendamaikan dua orang yang sedang berantem, nggak mungkin kita hanya fokus pada satu saja. Maka itulah yang dilakukan oleh Gus Dur dan juga Gus Yahya, dan saya dengan segala keterbatasan saya itu juga berharap itu juga bisa dilakukan semacam itu. Kenapa? Agar upaya kita untuk mendamaikan itu jauh lebih bisa diterima semacam itu. Jadi tapi lagi-lagi saya bukan politisi, saya bukan pakar HI, dan bukan kapasitas saya untuk sampai ke ranah itu. Utamanya tadi pesan utama saya adalah dialog agama untuk perdamaian. Ini mungkin untuk meluruskan ya. Oke. Banyak yang menduga bahwasanya katanya yang kesana ini banyak keuntungan besar gitu. Itu gimana? Oh, enggak sama sekali. Tidak, sama sekali tidak. Secara finansial tidak sama sekali. Justru awalnya itu kan harus ada asuransi, harus ada visa loh. Itu kami awalnya malah disuruh bayar itu visa sama asuransi. Tapi kemudian saya bilang ini big risk. Ini resikonya tinggi, semuanya itu kan. Resikonya tinggi, kok malah kami disuruh beli asuransi. Maka kemudian alhamdulillah itu asuransi dan visa kami bebas, semacam itu. Nah, tapi kemudian tidak ada take home pay, nggak ada. Kami nggak dapat duit dari situ, enggak. Bagi saya kok mau, ya teman-teman kok mau ke sana, resikonya tinggi. Lagi-lagi tadi saya punya gairah spiritual untuk datang ke Masjidil Aqsa, kemudian gairah intelektual untuk mengetahui kondisi di sana secara real, tidak jare-jare, tidak katanya tidak hanya membaca tapi melihat semacam itu. Mas, pernyataan terbaru Gus Yakut, Sekjen PBNU itu ada dua opsi bagi kader-kader yang ikut ke Israel kemarin, diberhentikan atau mengundurkan diri.
tentang hal itu saya santri ya, bagaimanapun saya santri, beliau-beliau adalah kiai-kiai saya, kami santri itu sam'an wa ta'atan. Di NU itu bukan jabatan, kami itu pengabdian. Jadi monggo dipersilahkan kami diapakan itu ke NU itu saya terima apapun itu. Artinya apa sih hasil pertemuan tadi di dalam ruangan itu rame-rame dengan Tadi dengan Pak Syamsul. Ya Syamsul, kurang lebih yang saya utarakan ini ya sudah saya utarakan. Terkait sanksi mungkin Itu bukan ranah saya. Lagi-lagi saya santri, kepada beliau semua saya sam'an wa ta'atan menerima apapun. belum diputuskan berarti tadi ya Nanti teman-teman semua silahkan menanyakan kepada Kalau organisasi rahim itu apa sih Pak? itu nanti ditanyakan ke Kiai Mukti Ali ya. Saya kapasitas beliau jauh lebih kompeten dalam hal itu. Oke. terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.